Baik, bertemu kembali dengan saya di channel Anto Story. Bahwasanya di sini kami tekankan bahwa di sini kami tidak sama sekali menyinggung nama baik Universitas 12 Maret. Kami hanya menekankan pengalaman cerita dari narasumber kami yang semasa kuliah dia alami. Saya langsungkan kepada narasumber kami, yaitu di sebelah saya. Langsung saja, Mas. Oh iya. Perkenalkan, nama saya Mas Yonatan. Saya Fakultas Hukum angkatan 2016, baru aja wisuda kemarin. Saya mungkin bisa menceritakan beberapa pengalaman saya selama saya berkuliah di sini. Dan seperti Mas Johan tekankan tadi, bahwa cerita saya bukan ingin menjelek-jelekan UNS, apalagi Fakultas Hukum, bukan juga untuk merusak citra, tapi hanya sebatas men-share pengalaman pribadi dan sisi lain lah, ibaratnya sisi lain dari perkuliahan saya. Mungkin bisa teman-teman saksikan di sini sudah ada di Fakultas Hukum, tepatnya di sini di Gedung 1. Jadi ini gedung yang digunakan untuk teman-teman sarjana, khususnya S1 untuk berkuliah. Terus Fakultas Hukum dibagi jadi 3 gedung. Jadi ada gedung 1 seperti yang saya sebutkan tadi. Gedung 2 itu biasanya untuk mahasiswa pasca sarjana dan notaris, dan biasanya juga dipakai untuk pendidikan advokat, PKPA itu. Terus gedung 3 ini biasanya sekarang kan ada D4 Capil, Mas. Iya. Nah, itu biasanya gedungnya di situ di lantai 3, dan juga aula juga di situ. Oke, mungkin segitu perkenalan dari saya, dan mungkin bisa langsung saya ceritakan aja, Mas ya. Bisa aja, Mas, langsung ceritakan aja pengalaman Mas Yonatan di perkuliahan selama 4 tahun ini. Mengalami pengalaman apa aja sih, Mas, mengenai tentang horor di Fakultas Hukum? Oke, jadi mungkin teman-teman belum tahu sejarah dari UNS itu seperti apa. Jadi UNS itu dulu adalah bekas makam. Ini bukan seperti cerita-cerita yang biasa orang-orang sebutin, pasti sebuah sekolah itu pasti bekas rumah sakit, bekas makam. Ini benar-benar makam, teman-teman. Jadi saya mendapat cerita ini dari bapak saya. Kan kebetulan bapak saya dari kecil sampai punya anak, saya anak 3 itu juga di Solo terus. Jadi balik lagi, UNS dulu adalah bekas makam yang mungkin teman-teman bisa kayak tahu contohnya itu seperti di mana itu, Mas? Kuburan Mojo. Ya. Jadi Kuburan Mojo itu masih jadi satu sama komplek UNS ini. Nah, setelah lambat laun berjalannya waktu, ada kayak wacana buat bikin pembangunan universitas di Solo. Karena Jogja kan sudah ada UGM, terus akhirnya pemerintah Kota Solo menginisiasi untuk membuat universitas. Dulu nggak jadi satu gini, dulu masih ada yang di Pagelaran, masih ada yang di Pabelan, masih ada yang di mana-mana. Dan akhirnya seiring berjalannya waktu, Pemkot Solo ini menginisiasi untuk menjadikan satu aja, dan tepatnya di Kentingan ini. Karena juga mungkin lahannya yang cukup luas, dan di satu sisi juga tempat jalan provisi juga, makanya dijadikan kampus Universitas 12 Maret ini. Nah, ya benar. Dan sebelum jadi kampus pun, setelah dibongkar makam itu, Mas, itu sempat jadi track sirkuit trail. Walah. Nah, itu seperti itu saya dapat dari bapak saya. Jadi dulu sempat jadi track sirkuit buat motor trail gitu. Terus akhirnya dibangunlah kampus Universitas 11 Maret ini. Dulu gedung pertama yang rektorat itu gedung pertama yang ada di universitas ini.
kemudian langsung skip aja. Langsung ke itu aja Mas, apa Ya. fakultas hukumnya bagaimana? Ya, jadi karena background sejarah itu mungkin jadi banyak hal yang tidak bisa dijelaskan dengan logika ya Mas. Iya. Jadinya akhirnya banyak hal yang membuat mengganggu atau gimana yang tidak kasat mata. Dan pengalaman saya waktu itu saya kan sedang mengikuti sebuah lomba Mas. Saya mengikuti sebuah lomba, itu adalah lomba kasnya hukum itu. Mungkin teman-teman yang nonton pasti tahu lah itu apa. Kan pasti di setiap lomba itu ada kayak pemberkasan. Dan itu dilakukan pasti malam hari. Pasti itu Mas? Pasti. Kalau nggak malam ya sore lah, ya kayak jam-jam Iya. ini, sore menjelang malam. Terus kadang kalau misalnya nggak sempet sampai pagi, terus besoknya dilanjut lagi malam pagi gitu. Pernah suatu malam itu saya ya berkas gitulah, ketik enak-enak ngetik gitulah ibaratnya kan. Itu rame-rame atau ya cuma sendiri di fakultas hukum Mas, atau gimana? Itu rame-rame sih sebenarnya, cuma tersebar, Oh, jadi tersebar. nggak terpusat di satu tempat gitu loh. Jadi ada yang di sini, ada yang di sana, ada yang di sana, ada yang di sana. Dan kebetulan saya itu ada di anak tangga. Jadi agak flashback sedikit ya Mas. Iya. Jadi waktu itu gedung 3 itu nggak seperti itu dulu. Dulu masih hanya sebatas 2 lantai. Dan lantai atas itu masih dalam proses pembangunan. Jadinya ya tahu sendirilah Iya. Mas, kalau proses pembangunan itu pasti masih ada material, masih banyak Ya. hal yang kosong-kosong itu. Nah, saya di bawahnya itu. Jadi tangga, nah atas itu proyek itu. Nah, itu. Nah, waktu itu saya di situ duduk ngetik, terus depan saya itu juga ada teman saya namanya Yogi. Itu depan saya ada di situ. Nah, saya ngetik, enak-enak ngetik toh. Wah, pedes nih mata kan, biasalah ngetik itu kan, apalagi malam-malam Ya, begadang benar. gitu kan, pasti wah pedes matanya. Agak nyender sedikit. Terus tiba-tiba lihat ke atas gitu, ada kayak anak kecil. Jadi enggak semua dia nampakkan semua. Jadi ibaratnya itu kayak tangan gini, terus nah, gitu, ngerti tak Mas? Tahu, Nah, tahu. jadi kayak anak kecil ngintip gitu loh. Dan ketika saya tahu itu, saya sempat parno di depannya. Wah, kok ada kayak gitu. Dan akhirnya saya mencoba untuk buka YouTube, terus nyari-nyari lagu biar nggak terlalu takut, parno gitu kan. Dan akhirnya udah nggak ada lagi gangguan itu. Itu mungkin pengalaman pertama saya menghadapi hal tersebut. Terus saya di gedung itu 2 kali Mas, merasakan hal-hal yang nggak enak kayak gitu. Terus yang kedua, waktu itu saya nggak di anak tangga itu, tapi saya di kelas. Jadi di lantai 2 itu ada 3 ruang sidang sama 2 ruang kelas. Nah, saya di kelas sebelah sini. Kalau untuk arah mata angin berarti arah kelas paling timur. Yang timur ya. Ya, arah situ. Biasa Mas, saya berkas juga sama teman-teman juga. Saya berkas. Waktu itu ada 2 orang cewek. Jadi si Ani sama si Mawar. Nah, saya bertiga di situ, berkas, ngetik. Tahu-tahu jendela itu kan nggak ditutup Mas. Iya. Jendela itu nggak ditutup, diklek ini gitu. Jadi agak sedikit dibuka tapi nggak dibuka banget gitu. Tahu Mas? Tahu, biar anginnya agak masuk Ya. dan itulah. Tiba-tiba jendela itu tuk sendiri. Padahal itu nggak ada anginnya, nggak ada apa-apa itu Mas. Nah, setelah bunyi, saya ngecek. Loh, kok nggak ada angin? Wah.
kok nggak ada angin nih. Ya udah, akhirnya saya langsung perintahkan 2 teman saya, pindah yuk, ini udah nggak enak hawanya. Akhirnya saya suruh pindah semua, pindah ke tengah itu yang ada anak tangganya itu. Nah, katanya di situ itu ada kayak genderuwo. Jadi dia iseng, jadi tuk. Nah, dia mainin jendela itu. Tapi ketika saya cek, kok nggak ada anginnya gitu. Terus itu sih Mas pengalaman saya yang saya rasakan sendiri. Pengalaman yang tidak mengenakan itu, tapi ya bisa buat cerita-cerita ke Mas Juan juga. Baik, kita lanjut penelusuran hari ini di Fakultas Hukum Universitas Basmaret Maret bersama narasumber kami yaitu Mas Yuna. Langsung saja saya kembalikan ke Mas Yuna. Oke, jadi teman-teman bisa dilihat sini dan Mas Yuan juga bisa lihat di sini. Ini namanya Taman Justisia. Jadi kalau misalnya teman-teman dari Fakultas Hukum tahu dan pasti tahu. Jadi di sini tempatnya anak-anak hukum itu ya kumpul lah, ya kerja kelompok lah, atau rapat UKM lah, biasanya di gazebo itu tuh. Dan panggung itu biasanya buat anak-anak teater, buat ya latihan kayak apa rapat atau gimana. Nah, langsung aja. Jadi kan sudah tak ceritain tuh Mas Johan. Ya. Di sini kan awalnya komplek makan, dan di sini pun masih ada gitu loh, masih ada. Mungkin teman-teman Fakultas Hukum yang lain udah tahu tempatnya di mana, tapi mungkin aja aku nggak mau jelasin secara detail di mana pasnya, karena takutnya ada hal yang tidak mengenakan yang bakal terjadi gitu loh. Dan tadi pun sudah diperingatkan sama Mas Johan kalau misalnya yang empunya itu tidak berkenan untuk ditunjukkan. Jadi saya hanya bisa menjelaskan di sini loh masih ada komplek itu masih ada sebenarnya. Cuma pasnya itu mohon maaf saya tidak bisa menjelaskannya. Gitu Mas Johan. Baik, mungkin bisa saya tunjukkan juga. Ini tempatnya ada di sebelah sana, sama mungkin itu pagelarannya di sebelah sana. Mari langsung aja Mas. Nah, ini yang ada lampu 4 ini biasanya yang dipakai untuk pentas dari Mas Yona tadi. Ya. Mungkin bisa dilihatkan. Nah, ini tempatnya. Kan kayak diapit sama 2 pohon gitu Mas. Nah ya benar, ini cuman diapit 2 pohon, dan disinilah tempat yang mungkin kalau teman-teman bisa merasakan auranya lebih kerasa. Soalnya juga di sini juga tadi juga dijelaskan sama Mas Yona bahwa ini tempat bekas makam komplek kuburan Cina, jadi tetap masih ada sejarahnya. Mungkin itu aja, itu dulu
penelusuran hari ini. Kami tidak bisa melanjutkan karena juga udah jam juga udah menunjukkan pukul 6. Dan kalau teman-teman boleh tahu, di sini berat banget. Tuh aja. Auranya udah mulai nggak enak. Cukup sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kata-kata. Jangan lupa tonton dan tunggu selanjutnya video-video kami di channel Untold Story. Terima kasih.